Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Kembali lagi berjumpa dengan saya Rita Kurniawati hanya di Tausiah DNK TV. Al-Quranul Karim merupakan mukjizat Islam yang abadi, di mana semakin pesat ilmu pengetahuan, semakin tampak validitas kemujizatannya. Al-Quranul Karim turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua rahasia jadi jelas, tabir-tabir kehidupan yang ada pada zaman jahiliyah yang tertutur rapat menjadi terbuka. Al-Quranul Karim merupakan kamus kehidupan yang tiada ada kesalahan dari awal hingga akhir. Berkenaan dengan tema kita pada kesempatan kali ini yaitu Mukjizat Al-Quran, telah hadir di samping saya Al-Ustadz Abdurrahman yang akan memberikan tausiahnya. Silahkan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Sesungguhnya segala puja dan puji itu hanyalah milik Allah saja. Allahu Rabbul Alamin. Allah yang memiliki segala apa yang ada di langit dan di bumi ini. Kalau kalimatnya adalah memiliki segala apa yang ada di langit dan di bumi ini, berarti apapun yang ada di alam jagat raya ini dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari makhluk yang kecil, yang cuma bisa dilihat dengan mikroskop, itu semua adalah milik Allah dan tunduk kepada Allah. Jadi, kalau yang kecil, yang ketika dia datang bisa menjadi malapetaka sumber penyakit bagi manusia itu tunduk kepada Allah, bagaimana dengan kita? Sudah seharusnya manusia seperti saya ini adalah tunduk setunduk-tunduknya dan teramat sangat tunduk kepada Allah. Dan orang-orang yang tunduk kepada Allah itu adalah orang-orang yang senantiasa terus bertakbir memuja-muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta satu, mudah-mudahan di yaumil akhir nanti, ketika semua manusia dikumpulkan di alam mahsyar, bertelanjang bulat, matahari itu dekat saja dengan kepala kita. Tapi dengan bertelanjang bulatnya kita tidak membuat kita untuk memperhatikan satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena ketika itu semua orang takjub dengan padang mahsyar. Satu yang dipinta, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bangkitkan kita ta'tal liwa'i Muhammadin, berdiri dengan barisan yang sama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dipinta. Baik pemirsa di seluruh tanah air, hari ini saya akan berbicara tentang rahasia mukjizat Al-Quran. Setiap penganut agama mempunyai kitab-kitab yang suci, semua agama. Kita umat Islam oleh Allah diberikan Al-Quran yang kita yakini sebagai kitab suci. Kenapa sih kita yakin Quran itu kitab suci? Pertama, ajarannya sesuai dengan fitrah manusia. Contoh, laki-laki senang dengan perempuan, perempuan senang dengan laki-laki. Itu fitrah. Quran memahami itu. Hai laki-laki, kau senang dengan perempuan. Hai perempuan, kau senang dengan laki-laki. Oke, lewat sini, lewat pintu yang disebut nikah. Kalau kitab suci melarang nikah, itu bertentangan dengan fitrah. Lagian mubasir pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, dikasih perabotan tapi enggak dipakai. Fitrah. Yang kedua, kita yakini Quran sebagai kitab suci karena isinya tidak saling bertentangan. Konsekuen, konsisten. Kalau ada satu kitab, di satu ayat mengatakan Tuhan Esa, di lain ayat mengatakan tiga, liar. Bagaimana Al-Quran isinya paradok? Bagaimana Al-Quran isinya saling bertentangan? Di ayat manapun, sekarang Quran berkata, Allah itu Esa, selamanya Esa, isinya tidak saling bertentangan. Lalu yang ketiga, kita yakini Quran sebagai kitab suci
Karena dia bersih dari intervensi manusiawi. Sejak turunnya Al-Quran menantang, jikalau kamu ragu terhadap Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, kamu anggap itu cuma bikinan Muhammad. Kalau Muhammad bisa, kamu tentu bisa. 15 abad tahun yang lalu tantangan ini turun, namun sampai saat ini belum terjawabkan. Barangkali tidak ada yang mau coba, banyak. Di antara lain Musailamah Al-Ghazzam. Dia mencoba membuat menandingi Al-Quran. Dia buat satu surah namanya surah Al-Fil. Bunyinya seperti ini. Wa mal fil wa ma adraka mal fil lahu kurtumun tawil wa lahu sail. Sudah berbentuk syair. Isinya apa? Al-Fil, gajah. Wa mal fil, apakah gajah itu? Wa ma adraka mal fil, tahukah kamu apa itu gajah? Lahu kurtumun tawil, dia punya belalai panjang. Walahus sail, dan dia punya ekor. Gak usah turun ayat begituan, orang tahu. Jikalau redaksi mendekati, maka isi jauh panggang dari api. Maka Al-Quran, ke bahasa apapun ia diterjemahkan, naskah aslinya tetap ada. Gitu. Terus Allah Subhanahu wa ta'ala juga sampaikan, Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang akan menjaganya. Ribuan orang hafal Al-Quran. Lalu apa pesan-pesan misi utama Quran? Pertama, menegakkan tauhid. Ini yang lebih dahulu. Membentuk sumber daya manusia dengan menanamkan nilai-nilai keimanan. Membebaskan manusia dari ketergantungan kepada benda. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, Tuhanmu yang perlu kau sembah itu hanya Tuhan yang menciptakan kamu. Jangan pernah menyembah Tuhan yang tidak pernah menciptakan kamu. Kenapa kau menyembah harta padahal dirimu lebih berharga daripada harta? Kenapa kau menyembah pangkat dan jabatan padahal dirimu lebih berharga dari pangkat dan jabatan? Diajak rasio berpikir, Tuhanmu yang perlu kau sembah itu hanyalah Tuhan yang menciptakan kamu. Dan Tuhan yang menciptakan kamu itu Tuhan yang lam yalid walam yulad, yang laisa kamislihi syai'un, dan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini misi yang pertama. Yang kedua, membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Dunia yang syarat dengan perbedaan materialis. Orang dibedakan dengan warna kulit. Orang dibedakan dengan keturunan. Orang dibedakan dengan harta. Adalah Rasul yang mengajarkan kepada kita, Innallaha la yansuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yansuru ila kulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat potonganmu, Allah tidak melihat hartamu, tapi yang Allah lihat itu adalah hatimu dan amal perbuatanmu. Jauh sebelum Amerika teriak-teriak membanggakan apa yang disebut Declaration of Independence, kita sudah diajarkan oleh Nabi, An-nas kullukum li'adamin turab, la fatha, la acafi'in wa acami'in illa bitaqwa. Setiap manusia itu berasal dari Adam. Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada perbedaan antara orang cantik dengan orang jelek. Tidak ada perbedaan antara orang yang berkulit putih dan yang berkulit hitam. Tidak ada perbedaan antara orang kaya dengan orang miskin. Illa bitaqwa, kecuali nilai ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia bersuku-suku, iya. Manusia berbangsa-bangsa, memang. Itu diakui oleh Al-Quran. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min sakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa kaba'ila lita'arafu. Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kamu dari bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Apa tujuannya? Agar kamu saling mengenal satu dengan yang lainnya.
Jadi diikat manusia ini lewat persamaan dan persaudaraan yang universal. Harta perbedaan agama sekalipun tidak harus menyebabkan kita untuk saling bertolak belakang dalam urusan yang muamalah. Saya sampaikan, watak umat Islam itu seperti lebah, kata Nabi. Coba lebah itu luar biasa. Kalau kita membuka Al-Quran, membaca surah An-Nahl, bab lebah, kalau kita lihat-lihat, lebah itu punya 4 keistimewaan. Yang pertama, yang dimakan selalu saripati bunga. Artinya apa? Kalau umat Islam seperti lebah, yang dimakan yang baik-baik, yang diminum yang baik-baik, yang dipakai yang baik-baik. Yang baik-baik itu yang apa? Yang Allah ridho. Bukan demi kebebasan lalu seenaknya. Bahkan setiap masyarakat punya yang namanya komunitas standar. Gak bisa seenaknya demi kebebasan. Lalu yang kedua, lebah. Kemana dia hinggap, tidak ada dahan yang patah. Seorang mukmin kemanapun dia pergi, dimanapun dia tinggal, pantang jadi biang kerok buat lingkungannya. Lalu yang ketiga, lebah. Kemana dia hinggap, tidak ada dahan yang patah. Seorang mukmin pantang untuk mengganggu manusia-manusia yang lainnya. Maka itulah Rasul SAW mengajarkan kepada kita tentang kebersamaan dan persaudaraan. Lalu yang keempat, lebah. Jangan coba-coba diusik. Lebah punya harga diri. Lebah punya kehormatan. Begitu diusik, kemana anda lari, insya Allah dikejar. Pak Ustadz, bisa nanti kita lanjut lagi. Sepertinya semakin seru pembahasan kita kali ini. Subhanallah, begitu banyak rahasia mukjizat di balik Al-Quran. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap setia di Tausiah DNK TV. Punya usaha dan punya karyawan begini, jantung beredek melulu. Lawang kalau sakit, duitnya sopo sing bayar rumah sakit. Tapi untung ikut Jam Sostek. Ada jaminan hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan banyak untung-untung lainnya. Bisa buntung punya karyawan, tapi gak punya Jam Sostek. Untung ikut Jam Sostek. Ya, masih bersama saya Rita Kurniawati hanya di Tausiah DNK TV. Sepertinya semakin seru pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ustadz, boleh saya bertanya, dari pembahasan yang Anda berikan tadi, saya menangkap bahwa misi Al-Quran yang pertama tauhid dan iman. Nah, sekarang apa bisa dijelaskan pentingnya nilai-nilai iman dalam manusia itu sendiri? Jadi, kalau kita berbicarakan tentang kehidupan, Baik. dan kita membicarakan tentang iman, intan paling mahal, mutiara paling berharga tidak lain adalah iman. Baik. Kalau ini sudah tergadai, apalagi yang kita banggakan di dalam kehidupan ini. Kita merasa punya harta yang banyak, itu belum ada artinya ketimbang iman. Kita punya pangkat dan jabatan yang tinggi, itu pun belum ada artinya ketimbang iman. Harta kita ada gunanya jika dilandasi dengan iman. Pangkat dan jabatan kita akan ada gunanya jika dilandasi dengan iman. Jikalau harta terlepas dari nilai iman, maka yang akan muncul adalah konglomerat korun. Kalau pangkat dan jabatan terlepas daripada nilai iman, maka yang akan muncul adalah Fir'aun baru. Kalau ilmu pengetahuan terlepas daripada nilai iman, maka yang akan muncul adalah ilmuwan pelacur yang membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar untuk kepentingan pribadi. Dan kondisi seperti ini tidak akan membuat negara Indonesia kita ini akan semakin maju. Jadi Baik. itu pentingnya nilai-nilai keimanan di dalam kehidupan kita. Saya juga sering sampaikan di mana-mana Ya. bahwa
sistem pendidikan kita di Indonesia ini cuma mengisi otak, bukan membentuk watak. Seperti itu. Jadi otak ini diisi dengan berbagai macam ilmu, hati kosong. Agama rapuh, akhirnya moral rendah. Muncul manusia-manusia yang pintar, cuman sayang tidak benar. Indonesia kita terpuruk, Indonesia kita bangkrut sekarang ini kan diolah oleh manusia-manusia yang pintar tapi tidak benar. Baik. Makanya sekarang ini kita sangat membutuhkan orang-orang yang pintar, tapi kita lebih sangat membutuhkan orang-orang yang benar. Karena kalau cuma pintar tapi nggak benar, nanti disuruh ngurus beras, malah nimbun beras. Disuruh ngurus hutan, rame-rame jadi orang hutan. Disuruh ngurus laut, malah jadi bajak laut. Disuruh ngurus hukum, malah bikin hukum seperti pisau. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau yang kecil salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Makanya coba lihat sekarang, kalau orang besar, terkenal banyak uang, ada masalah, antri yang bela. Benar-benar. Biar bertentangan dengan nurani, biar bertentangan dengan public opini, biar bertentangan dengan rasa keadilan, siapa yang bayar, itulah majikan. Mau benar atau salah, belain terus. Kalau ini yang terus terjadi, maka mafia hukum keadilan di Indonesia ini akan terus bergentayangan. Maka itu misi Islam yang pertama tadi menegakkan tauhid. Apa tujuannya? Jadi tujuannya seperti ini. Di dalam kehidupan di dunia itu, jadi kita itu harus hanya tetap bersandar kepada Allah. Rasul berjuang menanamkan la ilaha illallah dengan seluruh konsekuensinya. Jadi artinya seperti ini. Bagaimana, Pak? Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan pernah menggantungkan hidup kecuali hanya kepada Allah. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, saya tidak akan pernah lari kecuali hanya kepada Allah. Kalau saya yakin tidak ada Tuhan selain Allah, maka saya hanya terus mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, saya memberikan contoh seperti ini. Baik, gimana, Pak? Saya sandaran di tembok. Temboknya rubuh, saya jatuh. Saya sandaran di tiang. Tiangnya abruk, saya juga ikut roboh. Saya sandaran kepada jenderal. Dia pensiun, saya selesai. Saya sandaran kepada orang kaya. Kemudian dia jatuh miskin, maka saya bangkrut. Tapi kalau saya sandaran hanya kepada Allah, Allah akan pernah miskin, Allah tidak akan pernah bangkrut, dan Allah tidak akan pernah berkurang kekuasaannya. Jadi umat Islam, sesulit apapun zaman yang kita hadapi, Allah juga tempat kita bersandar. Itu. Iya, Pak. Begitu banyak ternyata problema di kehidupan kita sehari-hari, bahwasanya di mana sumber harus kita balik lagi ke Al-Quran. Ke Al-Quran, pemirsa. Jadi di segmen berikutnya akan tampil bintang tamu saya yang akan memberikan kesaksian bahwasanya begitu indahnya ketika kita bisa membaca Al-Quran, dan faedahnya begitu banyak. Jangan kemana-mana, tetap di DNK TV. Biar tue gini, ayah mah tenang main sama cucu. Jangan deh nyusahin anak, apalagi minta duit. Ayah kan punya jam sostek. Untung ikut jam sostek, ada jaminan hari tue, jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan banyak untung-untung lainnya. Bisa buntung tue kagak punya jam sostek. Untung ikut jam sostek. Terima kasih pemirsa, tetap setia bersama kami di Tausiah DNK TV. Pada segmen kedua saya sudah bilang akan memanggilkan bintang tamu saya yang kedua. Kita tampilkan saja Saudara Wildan.
Assalamualaikum Ustaz. Ya, Assalamualaikum. gitu. Ya, silakan duduk. Ya, apa kabarnya Bang Wildan? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang di DNK TV ini. Ya, sama-sama. Berkenaan dengan tema kita mukjizat Al-Quran ini, Bang, bisa dijelaskan nggak bagaimana Al-Quran itu memang benar-benar berguna, bermanfaat bagi dalam kehidupan Abang gitu? Bisa dijelaskan ceritanya? Saya akan menjelaskan mukjizat dari Al-Quran dalam kehidupan saya. Ya, baik. Waktu itu saya tinggal di daerah yang warganya itu sering berbuat maksiat ya, suka minum-minuman beralkohol, terus bermain judi. Apalagi kalau waktu malam, saya sempat diajak oleh teman saya yang kebetulan emang suka berbuat maksiat seperti itu, di mana saya itu sempat menolak, tapi mereka itu tetap memaksa. Akhirnya saya lebih baik di rumah beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat, membaca Al-Quran, puasa, dan sering sekali saya memang tiap malam itu beribadah. Iya, subhanallah, begitu prinsip yang kokoh ya Pak Ustadz ya, bisa dibilang dia menjauhi semua larangan tapi berbalik lagi ke Al-Quran gitu. Nah, menurut Pak Ustadz ini sikap Bang Wildan ini bagus nggak gitu? Baik nggak dicontoh gitu? Jadi seperti ini. Abang Wildan ini tadi mengatakan bahwa dia itu adalah orang yang sering mendawamkan Al-Quran, Bang ya. Iya. Jadi sering mendawamkan membaca Al-Quran dan memperbaiki ubudiyah kepada Allah. Iya, Ustaz. Dan dengan membaca Al-Quran ini, dengan sering membaca Al-Quran, maka ini akan memperkuat keimanan dan akan memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada satupun yang bisa menghindarkan kita dari segala dosa-dosa besar dan seluruh pelukan dosa-dosa kecuali iman. Makanya Rasul juga pernah sampaikan, la yasni sani hina yasni wa huwa mu'min, tidak akan pernah berzina seseorang yang masih beriman. Kemudian la yashrabul hamra hina yashrabu wa huwa mu'min, tidak akan pernah meminum khamar seseorang yang masih beriman. La yashriku syariku hina yashriku wa huwa mu'min, dan tidak akan pernah mencuri seseorang yang masih beriman. Maka inilah kenapa kita harus terus meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita terus terhindar dari segala dosa-dosa besar. Rasul juga pernah sampaikan seperti ini, Bang. Jaddidu imanakum. Kata Rasul, perbaharui iman kalian. Qila, para sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui keimanan ya Rasulullah? Rasul menjawab, qala aksiru min qauli la ilaha illallah, yaitu dengan memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Jadi semakin banyak kita mengucapkan la ilaha illallah, semakin banyak kita mengingat Allah, membaca Al-Quran dan memperbaiki ubudiyah kepada Allah, maka ini akan memperkuat, memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa terhindar dari segala pelukan dosa-dosa besar gitu, Bang. Bisa dipahami, Bang? Ada yang Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Nah, saya ingin bertanya nih, yang saya kan sempat membaca Al-Quran surat Al-Fatir ayat 32 itu yang menjelaskan manusia itu ada tiga golongan. Yang pertama golongan yang suka menjolimi diri sendiri, yang kedua golongan pertengahan, dan yang ketiga itu golongan yang selalu berbuat kebaikan. Tuh seperti apa Pak Ustadz penjelasannya? Jadi memang di dalam Al-Quran itu surah Al-Fatir, Bang ya. Iya. Sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, bunyi ayatnya seperti ini, Bang. Tsumma aurasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Kami wariskan kitab Quran yang kami pilih buat hamba-hamba kami yang kami pilih. Luar biasa. Kitab pilihan buat umat pilihan. Lalu bagaimana manusia ini menerima Al-Quran? Nah, ini terbagi tiga tadi. Yang pertama, faminhum zalimun li nafsihi, ada yang menerima Al-Quran lalu zalim kepada dirinya sendiri. Nah, kemudian yang kedua ini wa minhum muftasid. Di antara mereka ada yang menerima Al-Quran ini 50-50, separuh-separuh. Nah, kemudian yang ketiga ini wa minhum sabiqum bil khairati bi isnillah. Di antara mereka ada yang menerima Al-Quran kemudian berlomba-lomba melaksanakannya. Yang pertama tadi faminhum zalimun li nafsihi.
Di antara mereka ada yang menerima Al-Quran lalu zalim kepada dirinya sendiri. Diterimanya Al-Quran dengan lidahnya, tapi ditolak dengan perbuatannya. Mulutnya menjunjung Al-Quran, perbuatannya menginjak Al-Quran. Quran bilang ke barat, dia pergi ke timur. Quran bilang ke selatan, dia berangkat ke utara. Quran bilang haram, dia terjang. Quran bilang halal, dia tidak mau. Orang seperti ini tidak zalim kepada Allah, tapi sebenarnya zalim kepada dirinya sendiri. Ini yang pertama, Bang. Yang kedua, wa minhum muftasid. Dan di antara manusia itu ada yang menerima Al-Quran ini muftasid. 50-50, separuh-separuh. Jadi yang enak dikerjakan, yang berat ditinggalkan. Ini muftasid. Padahal Islam itu sudah mengajarkan, masuklah ke dalam Islam secara total, kafah. Jangan separuh-separuh. Ini watak munafik, Bang, ya. Jadi kalau misalnya dilihat Islam menguntungkan, rame-rame teriak Islam. Tapi ketika diminta berkorban, berjuang, berjihad, rame-rame mengundurkan diri. Nah, ini yang ketiga, Bang, terakhir. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini ya. Ini kelompok yang paling ideal. Yang ideal. Jadi wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Di antara mereka ini ada yang menerima Al-Qur'an kemudian berlomba-lomba mengamalkannya. Berlomba-lomba melaksanakannya. Karena jangan sampai orang yang baca Quran dengan suara merdu dapat piala, yang mengamalkan Quran dengan konsekuen dapat penjara. Itu ironi, itu menyedihkan, itu memilukan, dan itu memalukan. Makanya Al-Quran itu, makanya kita harus tunduk di bawah hukum-hukum Allah. Karena memang Al-Quran itu kalau kita lihat yang pertama turun apa, Bang? Surah Al-Iqra, ya? Iya, betul. Artinya apa? Baca. Kamu jangan jadi bodoh. Kebodohan menimbulkan kepada kemiskinan, kemiskinan mendekatkan kepada kekufuran. Apalagi dalam segi ilmu agama, makanya saya sering sampaikan, di mana-mana sering saya sampaikan, dimanapun saya dakwah saya sampaikan ini, bahwa musibah yang paling besar menimpa umat muslim, tsunami bukan, tanah longsor bukan, gempa bukan, tapi musibah yang paling besar menimpa umat muslim adalah orang tua muslim yang ketika anaknya tidak dimasukkan ke dalam pendidikan Islam. Ini, Bang, musibah yang paling besar. Orang tua muslim yang memasukkan anaknya bukan pada pendidikan Islam. Seperti itu. Oh iya, bisa ditarik kesimpulannya, Pak Ustadz, bahwa Al-Quran itu merupakan risalah Allah untuk seluruh umat manusia. Dan keistimewaan Al-Quran memecahkan persoalan-persoalan di segi kehidupan untuk setiap problem yang ada di segala zaman. Selanjutnya, kesimpulan akan ditutup sekaligus dengan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman. Jadi kesimpulan dari keseluruhan pembicaraan saya hari ini, jadikan Al-Quran sebagai imam di dalam kehidupan. Kenapa harus seperti ini? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah sampaikan, "Man ja'alal Qur'ana amamahu satahu ilal jannah, wa man ja'alal Qur'ana khalqahu saqahu ilan nar." Siapa yang meletakkan Quran di depannya, dijadikannya Quran sebagai imam, Quran akan membimbing dia ke surga, surga dunia, lebih-lebih surga akhirat. Tapi begitupun sebaliknya, siapa yang meletakkan Quran di belakangnya, dibelakanginya ajaran Quran, Quran akan mendorong dia ke neraka, neraka dunia, lebih-lebih neraka akhirat. Mari pemirsa di seluruh tanah air, angkat kedua tangannya, kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Amin. Hamdan na'imin, hamdasy syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi wa sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hati kami dari sifat-sifat munafik. Allahumma tahhir qulubana minar riya. Ya Allah, bersihkan hati kami dari perbuatan-perbuatan yang ingin dilihat dan ingin dicurahkan oleh orang lain. Allahumma tahhir qulubana minasyirik. Ya Allah, bersihkan hati kami dari perbuatan-perbuatan yang menyekutukan Engkau. Ila tauhid wa taufik. Ya arhamar rahimin. Amin. Ya Allah, ampuni dosa ini,
dosa yang kecil maupun yang besar, dosa yang sengaja maupun yang tidak. Ya Rob, hati ini masih penuh dengan merasa lebih baik dari yang lain. Hati ini pernah merasa punya sombong, ya Allah. Hati ini pernah merasa punya dengki, ya Allah. Ya Allah, solat kami jauh daripada khusyuk, bacaan Quran kami jauh daripada baik, puasa dan ibadah kami jauh daripada perbuatan ikhlas. Tapi kami berusaha berbuat hanya untuk Engkau, ya Rob. Ya Rob, ampuni segala dosa kami, kumpulkan kami ke dalam syurga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bisuratul Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Pemirsa di seluruh tanah air, ini saja dari saya Al-Fakir Ad-Dhaif ilallah. Mohon maaf, mohon pamit. Subhana rabbi hazza min fadli rabbik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.